Inilah pedangdut Jawa Timur yang paling sering membawakan lagu-lagu pure dangdut dan melankolis, Annisa Rahma. Penyanyi yang satu ini termasuk dalam deretan papan atas pedangdut di Jawa Timur saat ini. Mempunyai postur semampai, performa yang lemah lembut, wajah anggun, dan karakter suara yang sendu, Annisa memang cocok membawakan lagu-lagu jenis itu. Tidak salah jika beberapa MC orkes dangdut sering menjulukinya sebagai Ratu Kalemnya Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas 9 fakta menarik tentang Annisa Rahma. Namun sebelumnya kami ingatkan bahwa subscribe dan memberikan like pada tayangan ini sama sekali tidak dibungut biaya. Maka jangan ragu-ragu untuk melakukannya. Kita akan membahas tentang Annisa Rahma ini setelah bumper berikut. Inilah 9 fakta menarik tentang Annisa Rahma. 1. 20 tahun menjadi biduan panggung. Annisa Rahma menekuni karirnya sejak tahun 2000. Jika dihitung sampai sekarang, maka perjalanan karirnya hampir mencapai 20 tahun. Seperti pedangdut pemula yang lain, di awal karirnya Annisa juga mengikuti lomba-lomba kontes dangdut. Pada suatu kontes dangdut, akhirnya dia menang. Tetangganya yang kebetulan mempunyai hajatanlah yang pertama kali memberikan job pada Annisa. Dan itulah kali pertama Annisa manggung diiringi dengan sebuah grup orkes. Honor yang pertama kali diterimanya adalah Rp50.000. Pengalaman itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Annisa. Ia tidak menyangka bahwa menyanyi yang selama ini dianggap sebagai hobinya ternyata bisa menghasilkan uang. 2. Ditemani sang ibu. Annisa menyebut ibunya sendirilah yang sebenarnya pertama kali menemukan bakatnya. Kemudian sang ibu mendorongnya untuk mengembangkan bakat menyanyinya. Melihat bakat yang dimiliki Annisa, sang ibu dengan sabar mengantar kemanapun Annisa manggung. Cukup banyak sudah pengalaman pahit dan manis bersama ibunya selama mengantar dirinya manggung. Mulai dari kondisi yang belum mempunyai kendaraan sama sekali, sampai kehujanan ketika akan berangkat ke sebuah acara. Annisa benar-benar merasakan beratnya perjuangan pertama kali dalam meniti karirnya. Annisa juga tidak malu-malu menceritakan bahwa dulunya ia dan keluarganya hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Petemon, Surabaya. Untuk diketahui, dari pertama kali manggung, baju-baju show Annisa merupakan buatan ibunya sendiri. Bahkan hingga sekarang, ibunya lah yang mendesainkan baju panggung untuk Annisa Rahma. 3. Konsisten di jalur pure dangdut. Ketika marak artis baru yang tampil dengan berbagai goyangan dengan membawa genre-genre musik baru yang kekinian, Annisa justru konsisten memilih jalur pure dangdut atau dangdut original yang menurutnya aman dan nyaman buat dirinya. Annisa berkeyakinan bahwa di antara penonton yang senang dengan goyangan sang penyanyi, masih ada penonton yang akan mengapresiasi lagu-lagu dangdut konvensional seperti yang dibawakannya. Terbukti dengan konsistensi Annisa Rahma hingga saat ini, Annisa masih laris manis di panggung dengan genre musik yang dipilihnya. Dengan konsistensinya pula, masyarakat secara tidak langsung memberikan label kepada Annisa bahwa Annisa adalah penyanyi spesialis untuk lagu-lagu yang pure dangdut, melo, dan mendayu-dayu. 4. Telah merilis mini album dan single berskala nasional. Belum lama ini Annisa Rahma merilis mini albumnya dengan single andalannya Di Atas Bara. Single ini diciptakan oleh Johan Vero. Namun yang menarik, aransemen dari lagu ini dikerjakan oleh Alik Ababil. Seperti diketahui,
Alik Ababil adalah musisi dangdut kenamaan di Jakarta yang kerap mengaranseir lagu-lagu dari Evi Tamala dan Yunita Ababil. Bukan hanya itu, Anissa juga diketahui telah dinaungi oleh label dari Jakarta yaitu Cakra Buana untuk merilis single terbarunya yang berjudul Terpaku. Anissa berharap dengan naungan label dari Jakarta ini, single yang ditulis oleh Anton Golok ini bisa diterima oleh penikmat musik dangdut di seluruh Indonesia. 5. Mempunyai suami yang mendukung karirnya. Annisa Rahma beruntung sekali, selain mempunyai ibu yang membimbingnya menjadi penyanyi dangdut hingga sekarang, Annisa juga mempunyai suami yang sangat mengerti akan karirnya sebagai biduan panggung. Suaminya inilah yang sekaligus menjadi manajernya saat ini. Suaminya pula yang kini mengantar Annisa manggung di daerah dimanapun Annisa mendapatkan job menyanyi. Bukan hanya itu, suaminya yang kebetulan paham betul dengan dunia musik, maka suaminya pula yang mengurus semua proses pembuatan mini album atau single-single dari Annisa Rahma. Mengintip unggahan Instagramnya, Annisa sering memberikan caption manis untuk suaminya. Diketahui melalui Instagram suaminya @dadar72, suami Annisa yang bernama lengkap Dani Darmawan ini juga sering mempromosikan aktivitas-aktivitas dan proyek-proyek Annisa Rahma melalui Instagramnya. 6. Fansbase-nya bernama Sahara. Seperti pedangdut yang lain, Annisa juga memiliki fansbase fanatik. Fansbase Annisa bernama Sahara, yang merupakan kependekan dari Sahabat Annisa Rahma. Sahara saat ini diketahui ada di beberapa daerah. Tak jarang mereka juga mengikuti kemanapun Annisa manggung. Pendek kata, di mana ada Annisa Rahma manggung, di situ ada Sahara. Tidak jarang pula, Annisa menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama penggemarnya seperti ini untuk berdendang bersama. Mengidolakan Yunita Ababil. Jika Anda pernah melihat tayangan Annisa Rahma sepanggung bersama Yunita Ababil, itu adalah salah satu mimpi Annisa Rahma yang kini berwujud nyata. Ya, dalam sebuah proyek, CHGB Record akhirnya mempertemukan Annisa Rahma dan Yunita Ababil pada tahun 2019 yang lalu. Bisa berduet dengan Yunita Ababil, siapa sangka bahwa Annisa Rahma sesungguhnya sejak lama mengidolakan pelantun lagu Trauma dan Terguncang tersebut. Bahkan ketika masih sekolah, Annisa Rahma sempat berkirim surat kepada Bunda Yunita Ababil. Maklum, saat itu belum ada media sosial yang marak seperti sekarang ini. Sudah tentu Annisa Rahma cukup excited ketika mendapatkan tawaran dari CHGB Record untuk satu proyek bersama sang idola. Cerita Annisa Rahma yang satu ini seperti mengingatkan kita untuk tidak berhenti bermimpi, karena cepat atau lambat mimpi itu kelak akan menjadi nyata jika kita sabar dan konsisten menjalaninya. 8. Ada 3 hal yang ingin dicapainya saat ini. Ditanya apakah hal-hal yang belum dicapainya saat ini, Annisa Rahma menyebutkan yang pertama, ia ingin segera diberikan momongan atau anak. Yang kedua, Annisa Rahma ingin menjalankan umroh atau ibadah bersama keluarganya. Dan yang ketiga, Annisa ingin memiliki usaha kuliner sendiri. Bagi Anda yang kebetulan menjadi penggemar Annisa Rahma atau tergabung dalam Sahara, jangan lupa membantu doa agar apa yang dicita-citakan oleh Annisa Rahma ini segera tercapai dan terlaksana. Amin. 9.
sering tampil berhijab. Dikenal sebagai penyanyi melankolis dengan tampilan rambut panjang yang sering diikat, dalam beberapa kesempatan sebenarnya Anisa Rahma terlihat sangat manis saat mengenakan hijab. Termasuk saat dia berwisata ke beberapa daerah maupun traveling ke Thailand, Anisa nampak anggun dengan balutan hijabnya. Seperti inilah beberapa tampilan Anisa Rahma kala berhijab. Jikapun saat ini Anisa Rahma belum berhijab sepenuhnya, tentu saja semua paham itu karena faktor tuntutan panggung. Itulah 9 fakta menarik dari Anisa Rahma. Semoga perjalanan karir Anisa Rahma dan konsistensinya cukup menginspirasi kita semua. Masih ada waktu jika Anda ingin subscribe dan memberikan like pada tayangan ini. Jika Anda mengetahui hal-hal menarik yang lain tentang Anisa Rahma, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.